Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmina Tifatanhari, NPM 191000098. Saya dari kelas C, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Ekonomi yang bertemakan strategi UMKM dalam menghadapi Society 5.0. Jadi pertama-tama kita ini akan berkenalan dahulu dengan Society 5.0. Society 5.0 ini merupakan penyempurna dari konsep society yang sebelumnya dan tidak beda jauh dengan konsep Society 4.0. Society 5.0 ini lebih difokuskan kepada konteks terhadap manusia yang mampu menciptakan nilai baru dalam perkembangan teknologi. Dengan ini memungkinkan kita semua untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern agar hidup manusia nyaman sesuai dengan perkembangan era digital saat ini. Baik, selanjutnya dapat kita lihat di bawah sini ada perkembangan zaman dari Society 1.0 sampai ke Society 5.0. Saya akan menjelaskan mulai dari Society 1.0. Society 1.0 ini didefinisikan sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan berburu dalam hidupnya, kemudian berdampingan secara harmonis dengan alam. Nah, Society 1.0 ini dimulai dari terciptanya manusia. Kemudian ada Society 2.0. Society 2.0 membentuk kelompok berdasarkan budidaya pertanian, peningkatan organisasi, dan pembangunan bangsa. Society 2.0 ini dimulai dari 13.000 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah Society 3.0. Society 3.0 adalah masyarakat yang mempromosikan industrialisasi melalui revolusi industri 1.0. Society 3.0 ini dimulai dari akhir abad 18. Selanjutnya adalah Society 4.0. Society 4.0 adalah masyarakat informasi yang menyadari peningkatan nilai tambah dengan dihubungkan dengan aset tidak berwujud sebagai jaringan informasi. Society 4.0 ini dimulai dari pertengahan abad 20. Kemudian yang terakhir adalah Society 5.0. Society 5.0 ini adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk masyarakat yang lebih makmur. Selanjutnya adalah bagaimana strategi UMKM dalam menghadapi Society 5.0. Jika dilihat dari kesiapannya, memang Indonesia ini dituntut untuk siap menghadapi perkembangan Society 5.0 untuk kelangsungan ekonomi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini menjadi hambatan untuk kita beraktivitas di luar rumah, sehingga masyarakat dunia ini beralih aktivitasnya menjadi di dalam rumah. Dan pandemi COVID-19 ini mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia menjadi lebih tinggi karena adanya sebagian karyawan yang kena PHK. Hal ini membuat orang-orang yang terdampak PHK harus survive untuk mencukupi kehidupannya, kebutuhan hidupnya, dengan mengandalkan soft skill dan keterampilan yang mereka punya. Maka dari itu bermuncullah bisnis UMKM atau usaha mikro kecil menengah. UMKM itu kepanjangan dari usaha mikro kecil dan menengah, yang memiliki arti usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang usaha mikro kecil menengah. UMKM di Indonesia ini mulai bermunculan saat pandemi COVID-19 dan dengan mempercepat peralihan UMKM ke era digital merupakan salah satu strategi bagi UMKM untuk menghadapi Society 5.0. Namun pada faktanya di Indonesia ini baru tercatat 16% dari total keseluruhan UMKM yang berhasil bertransformasi ke ekonomi digital. Hal ini dikarenakan karena awamnya pelaku usaha dan kurang mengetahui cara pengoperasian teknologi serta tidak meratanya jangkauan sinyal di beberapa daerah. Digitalisasi UMKM ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membantu UMKM bertransformasi ke ekonomi digital 5.0.
Maka dari itu perlu adanya pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku usaha UMKM agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Dalam transaksi bisnis, masyarakat itu juga sudah bergantung dengan teknologi, sehingga tidak mau lagi melakukan transaksi bisnis secara tradisional. Perkembangan zaman Society 5.0 ini memunculkan adanya platform jual beli atau bisa kita sebut dengan e-commerce. Dengan demikian, maka e-commerce ini menjadi primadona dalam transaksi bisnis dan sehingga prospeknya semakin cerah bagi UMKM. Hal ini juga merupakan faktor pendongkrak berdirinya beberapa perusahaan startup seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, Zalora, dan masih banyak lagi. Munculnya perusahaan startup ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara meluas, terutama untuk mendukung UMKM agar lebih mudah dalam melakukan transaksi dan penjualan. Dan di era Society 5.0 ini juga sudah menjadi kebiasaan karena internet sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia yang dapat menjangkau aksesnya ke berbagai negara. Banyaknya aplikasi sosial media sekarang ini juga dapat dijadikan sebagai penunjang pelaku usaha UMKM dalam mempromosikan dan menyebarluaskan produknya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi pelaku usaha UMKM, terutama juga untuk mempermudah kegiatan usahanya dan mempermudah para konsumen untuk mencari produk-produk UMKM. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam PowerPoint ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya memiliki kesalahan dalam pengucapan dan penjabaran ataupun kurang lengkap, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.